Om Swastiastu. 20 September tahun 2025 bertepatan dengan Tumpek Landep, kami akan melakukan persembahyangan di Pura Santi, Pura Kawitan Pasak Bendesa yang berada di Payangan. Karena pada hari raya Tumpek Landep ini bertepatan dengan Piodalan di Pura Santi. Nah, ini adalah suasana persiapan kami sebelum berangkat. Singkat cerita, kami sudah sampai di Pura Santi setelah perjalanan kurang lebih 1 jam lebih sedikit ya. Nah, ini adalah suasana di Pura Santi yang kebetulan hari ini adalah piodalannya, masih belum terlalu ramai. Jadi persembahyangan kami ke sini selain karena bertepatan dengan piodalan, ini juga karena kami akan menghaturkan persembahan yang disebut dengan Guru Piduka. Nah, ini sudah berada di Jeroan Pura atau di Mandala Utama Pura, dan ini nenek dan ibu-ibu sedang menyusun sesaji atau banten-banten yang akan digunakan sebagai persembahan ya. Saya tidak tahu ini apa nama-nama bantennya, tapi intinya banten-banten yang dipersembahkan untuk Guru Piduka. Dan ini adalah penampakan Meru ya. Ya, kami semua yang lainnya yang tidak berpartisipasi menyusun banten-banten duduk menunggu dimulainya persembahyangan. Nah, kalau yang ini adalah para ibu-ibu dan nenek-nenek bersiap untuk menjalankan upakaranya, yaitu ini jika tidak salah ini prayasistanya yang dijalankan ya, sesuai dengan instruksi dari sulinggih atau pemangku yang melayani di pura ini ya. Jadi tetap diarahkan oleh ibu mangku yang mengaturkan ayah di pura ini ya. Jadi paman dan bibi saya yang dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung untuk datang ke Bali agar bisa menghaturkan Guru Piduka ini di Pura Santi Payangan. Nah, ini prosesnya sudah hampir selesai, proses mengayap bantennya, dan akan segera dilakukan persembahyangan bersama ya. Nah, sekarang waktunya sembahyang dulu, karena ini sembahyangnya tidak ada yang memimpin, jadi bisa dibilang sembahyang sendiri-sendiri atau sembahyang suang-suang istilahnya dalam bahasa Balinya ya. Nah, ini persembahyangan telah usai. Saatnya melungsur sesaji yang telah diaturkan. Proses persembahyangan Guru Pidukanya bisa dikatakan sudah selesai karena ya sembahyangnya sudah selesai ya. Dan ini proses melungsurnya kami harus memisahkan antara yang bisa dibawa pulang dan mana yang harus dibuang, khususnya yaitu hiasan-hiasan canang atau simbolik-simbolik canang yang dipakai pada upakaranya ini bisa dibuang, tetapi buah-buahan dan kue-kuenya itu
bisa dibawa pulang sesuai dengan instruksi dari sulinggihnya, dari pemangkunya, yaitu wajib dikonsumsi bersama-sama untuk kue-kue, buah-buahan atau lainnya gitu. Nah, singkat cerita, kalau dalam bahasa Balinya disebut dengan ulian satu ne enggal, kami sudah kembali ke rumah, ke Cau kembali ya, dari Pura Sandi. Nah, ini adalah kami sedang dalam persiapan siap-siap untuk berangkat menuju ke Beji Panceresi untuk melakukan pengelukatan. Kami akan melukat bersama di sana. Nah, ini kami sudah berjalan ya, untuk mencapai ke Beji ini cukup dengan jalan kaki karena tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami di Cau Belayu. Silakan simak bagaimana proses perjalanannya dan bagaimana proses melukatnya. Jadi melukat ini kami lakukan karena kebetulan adalah hari yang sangat baik ya, yaitu pada hari raya Tumpek Landep. Sebenarnya sesuai dengan rencana awal ini melukat seharusnya di pagi hari sebelum kami sembahyang atau maturan ke Pura Santi. Hanya saja karena terkendala hujan di mana ada peluang jalan menuju ke Beji sangat licin karena turun ke arah tebing. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi rencana berubah. Nggak mau dia ya. Paling kuning mau paling semangan. Nah, dari pertigaan ini sepertinya perjalanan masih agak sedikit jauh ya. Jalan yang ditempuh tidak lagi jalan aspal tapi lebih ke jalan popping ya. Kalau dari kata nenek saya, nenek yang di depan ini ya sebenarnya nggak terlalu jauh sih, karena katanya beliau sering ke sana dulu. Nah, ini sekarang beliau sudah membawa galon kecil untuk nunas air ya. Jadi ini pengalaman pertama kali juga saya untuk melukat di sini di Beji Panceresi ini. Saya sangat excited sekali untuk melakukan hal ini atau upacara melukat ini ya. Karena ya kebetulan juga ada paman dan bibi yang datang dari Lampung untuk melakukan persembahan Guru Piduka, dan sesuai dengan paruman yang dilakukan beberapa hari lalu oleh paman kami yang ada di Bali, diputuskan bahwa selain melakukan upacara Guru Piduka dilakukan juga melukat karena hari yang sangat baik juga ya, dan bertepatan dengan upacara maksud saya hari raya Tumpek Landep gitu. Bisa teman-teman lihat di sini jalannya cukup bagus ya dan rapi, tertata rapi, pinggir-pinggir jalan dibersihkan. Mungkin kebetulan juga baru dalam rangka hari raya Tumpek Landep ini ya, jalanan dibersihkan ya. Rumput-rumput di pinggir jalan dipotong dengan rapi. Raja Pak Jero. Kanan kiri. Jadi kampung ini adalah kampung yang sangat berkesan bagi keluarga kami yang ada di luar Bali ya, karena seperti paman-paman saya ini beliau masih hafal dengan
eh, setiap sudut dari kampung Cau Belayu ini ya, walaupun sudah lama sekali tidak pernah pulang ke Bali. Awas mobil, ini motor. Di sini kami belok kiri ya. Dan masih akan menelusuri atau menapaki jalan yang lurus jauh sejauh mata memandang. Jalan yang ya bagus, dipaving ya, sangat rapi. Dan bisa teman-teman lihat di sini pintu gerbang masuk ke rumah benar-benar bangunan yang jadul, dan ini pagar rumah kanan kiri juga bisa dibilang sangat jadul ya, menggunakan bata atau batu bata model lama ya. Ada jalan Cau Belayu Sangeh Singaraja. Jalan Cau Belayu Sangeh Singaraja. Diam situ, diam nanti capek lagi. Berjalan di sini sangat nyaman sekali ya, sangat nyaman dan tenang. Sepertinya untuk olahraga pagi hari di sini, jalan-jalan pagi gitu sangat cocok sekali ya. Nah, ini dia ada dagang bakso. Nah, ini juga ada bangunan, ini pura sepertinya ini ya, entah pura atau rumah pura seperti ini ya. Model pagarnya itu benar-benar bata merah ya. Oh, sepertinya rumah ini ya. Hanya saja merajannya cukup luas. Jalan. Nggak mau. Kita masih kecil. Kita masih kecil. Jalan aja. Bapak megang ini gimana? Gendong megang ini. Sama Ibi. Masih ibu aja. Nggak bisa. Ibu nggak bisa. Ini bisa. Ini ungu, ini ungu. Semuanya ungu.
Nah, ada temennya Ita teriak-teriak. Ada temennya Ita teriak-teriak. Nah, ini sudah sampai di jalan yang lebih mengecil ya. Jalannya tidak paping lagi, tapi jalan cor beton dan apa namanya? Di sini katanya akan turun ke ke tebing gitu ya. Jadi dengan menuruni tangga ya. Dan tangganya juga ada dua lapis. Pertama yang landai, kemudian yang curam juga. Sepertinya yang landai ini yang bagian awal-awal ini ya, di mana di bawah motor ini. Oh ya benar. Nah ini dia. Oh itu ada lapangan di sana ya. Dan Ini tangganya landai. mobil aja Cukup kotor karena daun-daunan banyak jatuh di sini. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan ya jika kami di pagi harinya melakukan karena pada saat video ini diambil hujan deras pagi dari malam sampai menjelang siang ya. Ini tangganya lumutan, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, licin atau mungkin banyak air, jadi akhirnya dirubah rencana melukatnya yang seharusnya pagi hari jadinya sore hari. bisa pesing. Jadinya sore hari setelah datang dari Pura Santi. Karena Sulinggih atau pemangku beliau yang di depan ini yang memakai tongkat, beliau sangat sepuh, jadi kasihan jika beliau harus ke sini hujan-hujanan. Demikian ya. Nah, ini adalah gerbang di Beji Pancaresi ini. Kan Sangat mistis ya. Bisa dirasakan bahwa suasana sangat mistis. Saya begitu sampai di sini merinding rasanya ya. Taman Beji Pancaresi, Desa Adat Cau Belayu. Nah, ini ada papan nama dan isinya pengumuman ya. Oke, rombongan yang di belakang sudah menuruni tangga juga. Ya, harus pelan-pelan dan benar-benar menikmati langkah demi langkah pada saat turun ke sini. Sepertinya turunnya agak gampang ini turunnya, hanya saja nanti ketika kembalinya ya tantangan ini untuk naik ke atasnya. Kekuatan lututnya atau dengkulnya akan diuji oleh deretan anak tangga yang digunakan untuk menjangkau Beji Pancaresi ini. Nah, lihat dua bibi saya ini. Sangat hati-hati ya, karena kebetulan beliau berdua membawa sesaji. Mon?
Ah, orang Om Swastiastu lu. Bo dalam hati. Masa siastu gitu. Main nancap deh. Nancap deh nih. Nih keangkuhan penelitian yang kadang-kadang keangkuhan harus dia minta. Wih, tajam ini turunannya. Nah, inilah tantangannya. Tangga setelah Candi Bentar ini benar-benar tajam ya, curam turun ke bawah. Nah, itu di bawah sudah terlihat bejinya ya. Ini bang rekam nih. Apa ada aneh? Aneh gundul tuh. Apa? Bitsu. Tuyul, bitsu. Ya. Bitsu. Wih, black nih. Udah, sih kita ngapain? Tet, isi kameranya rekam. Jadi benar-benar harus hati-hati ya turun di sini karena setelah sampai di bagian bawah ini tangganya benar-benar basah dan berair ya. Nah, ini nenek saya sampai merangkak beliau untuk bisa turun ke bawah ya. Bahkan saya pun ekstra hati-hati karena gendong toddler juga ini untuk turun, dan tangga yang dibuat ini sepertinya terlalu besar-besar ya. Jarak dari satu tangga ke tangga yang lain itu terlalu besar, jadi agak susah untuk melangkah. Aduh sama itu nih. Ngerti? Beleg. Itu sing bani. Oh, beleg. Sing bani. Beleg. Sing Bisa bani. dilihat ini dinding jurangnya lumutan ya, sangat tebal lumutnya. Dan untung ada ini ya, ada pegangan untuk turun ini. Kalau nggak ada pegangan, wah benar-benar high risk area ya di sini ya. Tapi inilah perjuangan perjalanan spiritual ya, untuk penyucian diri harus dijalani. Nah, ini bahkan dua bibi saya sepertinya diskusi nih cari cara terbaik untuk bisa turun. Jero Mangku sedang bersih-bersih dan dibantu oleh anak beliau. Ternyata beliau yang mau mengantar Jero Mangku itu anaknya ternyata ya. Ini di Tukadayung masih anti dikian ini. Dibantu oleh nenek tercinta. Ada 11 pancuran katanya situ ya. 11 atau berapa itu. Nah, ini Kita mau gendong bapak? kami menunggu instruksi dari pengurus Beji dan Jero Mangku untuk langkah selanjutnya bagaimana. Bisa dilihat ya, ini benar-benar berada di tepi jurang ya. Saya tidak terpikirkan bagaimana caranya dulu masyarakat di sini mau melakukan proses pembetonan di sini ya, agar bisa merapikan tempat ini karena benar-benar di tepi tebing di sini. Nah, siap mulai untuk pembukaan. Nah, kami diinstruksikan untuk memulai melakukan proses pemelukatan, mencuci muka, mencuci kepala, kemudian mencuci kaki masing-masing di setiap pancuran sebanyak 11 kali untuk melakukan pembersihan ini. Jadi harus dirunut itu setiap pancoran satu persatu. Pancorannya ada yang airnya besar, ada yang airnya kecil ya.
benar-benar pengalaman yang sangat mistis ya bagi saya. Nah, setelah membersihkan diri masing-masing, kami diberi tirta oleh jero mangku, bejinya ya. Dan bisa dibilang proses pengelukatan atau proses melukatnya sudah selesai. Ini anak dari jero mangku menjelaskan mengenai tirta yang ditunas yang nantinya untuk dibawa ke Lampung oleh paman dan bibi kami. Beliau menjelaskan beberapa aturan yang harus diikuti, sepertinya seperti itu ya. Nah, sekarang waktunya kembali pulang. Sedang. Sudah ngena gitu-gitu.